Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore malam hari ini, kembali saya mengucapkan kepada kita semua, selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah, dan kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami untuk membawa kehidupan kami kepadamu Tuhan, dan itu sebabnya ampunkan segala kekurangan, kelemahan, kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Engkau untuk beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke tangan-Mu. Mohon pertolongan-Mu, mohon bimbingan-Mu, dan mohon berkat-Mu, dan kuasai ibadah ini Tuhan dari awal sampai pada selesainya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-hamba-Mu yang terkait dalam ibadah ini, ya Tuhan, kami berserah diri kepadamu, biar Tuhan menolong, memberikan kemampuan kepada hamba dan pelayan-pelayan lain Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Alat-alat yang digunakan, biar Tuhan jamah semua. Namun demikian, kuasa kegelapan tidak tinggal diam di saat kami beribadah kepadamu, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut ibadah ini dengan penuh rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah, dan kita akan melakukan satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus. Puji Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah
Kudus Tuhan. Haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Biarlah lewat ibadah ini sungguh-sungguh, ya, untuk kita bisa mengalami kemurahan Tuhan dan suasana ibadah ini, ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang dihadiri oleh imam besar agung. Ini yang terpenting buat kita dalam setiap ibadah semacam ini. Sebabnya, mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Biarlah kita memohon kepada Tuhan, Dia sangat peduli, imam besar itu sangat peduli untuk memberikan pertolongan kepada kita. Banyak perkara ya yang kita sesungguhnya banyak hal yang belum kita mengerti, tetapi kita percaya bahwa imam besar itulah Tuhan Yesus, sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita. Allah peduli. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli.
persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala saudara sekalian, untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, kami tetap meyakini bahwa Engkau sangat mengerti dan peduli apa yang sedang kami hadapi. Dan kami yakin Engkau Imam Besar yang agung, yang selalu mengetahui apa yang menjadi permasalahan kami Tuhan. Dan kami yakin Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib. Biarlah Tuhan lewat pujian ini kami diberikan pengharapan oleh Tuhan sendiri, untuk kami percaya, mempercayakan diri sepenuh kepadamu, bahwa sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pujian ini. Dan sebentar kami akan belajar untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, sucikan hati kami, pikiran, angan-angan dan pandangan kami, supaya sungguh kami bisa berfokus hanya kepadamu. Dan sungguh Tuhan firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami ini Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Dan kiranya Tuhan Engkau juga berkemurahan, berbelas kasihan kepada hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada dalam tugas pelayan kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan seluruh sidang jemaat-Mu yang Dia pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba. Ini hamba yang tidak berdaya, hamba yang banyak Tuhan kelemahan dan kekurangan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kemampuan yang baru untuk bisa mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu itu sudah boleh menolong kami, menyucikan kami, dan memperbaharui kehidupan kami, sampai kelak sewaktu-waktu boleh menjadi baru, boleh menjadi sama mulia dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Demikian pun juga kepada sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, dan dudukkan dengan tenang, dengan baik, dengan damai, dan tetap memberikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya kembali mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih jika sore hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa berkumpul, bisa beribadah setelah sepanjang hari dalam kegiatan kita masing-masing, baik di ladang atau di ladang pekerjaan atau ladang Tuhan,
atau dimanapun kita berada beraktivitas, Tuhan sudah menolong, menyertai, dan Tuhan sore hari ini kembali untuk menghimpunkan kita, untuk supaya kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat, waktu yang ada, ya mungkin bagi daging kita, bagi tubuh kita rasa lelah, capek, dan semua, saudaraku. Tetapi kalau itu untuk Tuhan, saudaraku, sungguh-sungguh Tuhan juga sangat mengetahui dan Tuhan sangat menghargai itu, dan Tuhan pasti juga memberikan kekuatan yang baru. Jadi semangat ini, saudaraku, semangat ini yang akan menghasilkan kekuatan baru untuk kita bisa menantikan Tuhan, ya, untuk bisa menantikan Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang terpenting di hari-hari ini, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menantikan Tuhan, sebab Tuhan sudah menyediakan langit yang baru, bumi yang baru, ya, kota yang turun dari surga itulah kota Yerusalem baru yang dari Allah untuk menjadi tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Ini yang Tuhan sediakan, dan itu sebabnya jika kita sekarang ini ya seolah Tuhan itu yang mengajarkan kita, mengasuh kita untuk supaya kita bisa faham, bisa mengerti firman Allah, saudaraku, dan mungkin kita mengalami kelelahan dan semua yang kita alami sepanjang hari dalam kita kegiatan, tetapi sesungguhnya dibandingkan dengan apa yang Tuhan sediakan itu, ya jauh masih belum sebanding, bahkan tidak sebanding sama sekali. Itu sebabnya kita sangat berbahagia jika sore hari ini kita bisa bersama-sama lagi untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan kembali, saudara sekalian, kita akan mendalami, saudaraku, dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, bagian yang kedua, ya, jiwa itu diasuh oleh Tuhan. Jadi jiwa ini harus diasuh oleh Tuhan. Pikiran, hati, batin kita, angan-angan, dan semua itu harus diasuh oleh Tuhan, supaya kita tidak diketemukan sebagai pribadi, ya, kehidupan yang akhirnya berkhianat seperti Yudas Iskariot, ataupun menyangkal Tuhan seperti Petrus, juga meninggalkan Tuhan dan melarikan diri seperti murid-murid yang lain. Itu sebabnya perlu untuk kehidupan kita di hari-hari ini, saudaraku, untuk supaya diasuh oleh Tuhan, yang nantinya, saudara sekalian, kita tujuan Tuhan mengasuh. Dalam cerita ini Yesus memanggil ke-12 rasul ini jelas ada tujuannya. Kita sudah membaca dalam Injil Matius pasal ke-10 itu, yaitu dia dipanggil untuk nanti diutus. Ya, diutus oleh Tuhan menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan sebagai rasul-rasulnya Tuhan, ya, untuk bisa memberitakan firman Allah, khususnya dalam Injil Yohanes pasal 10 kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel itu. Nah, saya ingin menunjukkan, saudaraku, dan saya akan kembali kepada Injil Lukas pasal 6 ayat 12 dan ke-13 ini yang sedang kita dalami pada malam hari ini. Ya, pada sore malam hari ini, kalau kemarin saya menunjukkan betapa di saat dalam perikop ini ada penyebutan atau label yang namanya, ya, Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ya, puji Tuhan. Tapi kita lihat kembali, tadi saya mengatakan tujuan Tuhan memanggil itu, ya, untuk nanti diutus menjadi suatu utusan. Rasul-rasul ini diutus untuk melayani, untuk mengerjakan satu pekerjaan pelayanan. Nah, itulah sebabnya sebelum Tuhan memanggil, sebelum Tuhan memilih, ya, ke-12 murid ini, kita akan bisa melihat tindakan apa, kegiatan apa yang Tuhan lakukan itu. Ya, kegiatan apa yang Tuhan lakukan itu, saudaraku, sebelum Tuhan itu memanggil
ataupun memilih ke-12 murid ini. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-12. Kita perhatikan baik-baik, saudaraku, ya. Ayat 12 mengatakan demikian, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini ayat yang ke-12, saudaraku. Ya, kita bisa luar biasa ini, tema ini luar biasa. Ya, bagaimana tindakan Tuhan, aktivitas Tuhan sebelum Tuhan Yesus itu memanggil dan memilih 12 murid ini. Terlebih dulu yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah bahwa ada dua hal dalam ayat 12 ini, saudaraku. Ada dua hal atau ada dua aktivitas dari Yesus, saudaraku. Perhatikan baik, ada dua hal atau dua aktivitas dari Tuhan Yesus adalah, yang pertama adalah disebutkan di sana Tuhan Yesus naik ke bukit, saudaraku. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah, ya, Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah, dan ini menunjuk kepada jelas, nanti kita akan bisa melihat akan mengarah ke sana, saudaraku. Jelas ini menunjuk kepada doa syafaat daripada Tuhan. Ya, untuk sekarang adalah doa dari imam besar. Ya, doa dari imam besar. Yang pertama, saudaraku, Tuhan Yesus naik ke bukit ini, saudaraku. Pengertian rohaninya adalah ini menggambarkan bagaimana bukit yang dimaksud ini adalah Bukit Golgota. Di mana Yesus naik ke Bukit Golgota ini untuk menjalani proses yang namanya penyalipan atau sengsara, sampai dia mencucurkan darah, bahkan sampai mati di kayu salib, saudaraku. Ini arti rohani Tuhan Yesus naik ke atas bukit ini. Yang diteruskan, yang kedua, Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman, ya, kepada Allah. Dan ini menunjuk, tadi saya mengatakan, doa syafaat, yang juga menurut doa syafaat daripada imam besar yang agung itu. Dua kegiatan Tuhan ini, saudaraku, maka kalau kita simpulkan, kalau kita gandengkan, saudaraku, kalau kita kaitkan, di satu sisi Yesus naik ke atas bukit itu sama dengan dia naik, ya, ke atas Golgota, ya, untuk menjalani proses sengsara atau penyalipan sampai mati, mencucurkan darah, saudaraku. Maka kalau disimpulkan ayat 12 ini, saudaraku, pengertiannya ialah ini merupakan penampilan Yesus sebagai imam besar, saudaraku. Perhatikan penampilan Yesus sebagai imam besar untuk mengadakan pelayanan pendamaian dengan darahnya. Ya, kesimpulan dari ayat 12 ini, saudaraku, ya, nanti sebab ini akan tertuju nanti kepada murid-murid. Ya. Dan sekarang untuk kita semua, yaitu menampilkan pribadi Yesus sebagai imam besar untuk mengadakan pelayanan pendamaian dengan darahnya. Puji Tuhan. Dan inilah yang saya boleh sebut kalau kita kembali kepada tema, ya, asuhan Tuhan untuk mengasuh jiwa kita, saudaraku. Guna untuk apa? Untuk mempersiapkan kehidupan kita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ya, yaitu imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi bukan menurut peraturan Harun, bukan, sebab Tuhan Yesus itu bukan dari suku Lewi, tapi dari suku Yehuda, dan Musa tidak menyampaikan sesuatu untuk suku Yehuda. Tetapi yang ditetapkan untuk menjadi seorang imam besar
atau imam. Imam itu ada dari suku Lewi. Ya, termasuk Harun dan Musa ini ada dari suku Lewi. Tetapi sebaliknya, justru Yesus ini, itu sebabnya dia disebutkan bukan imam besar dari keturunan Harun, tetapi dia imam besar menurut peraturan Melkisedek. Kalau peraturan Harun, bahkan imam besar Harun itu dalam melaksanakan tugasnya mengadakan pelayanan pendamaian itu kepada bangsa Israel saat itu, dia 1 tahun sekali harus membawa darah dari mezbah korban bakaran itu dibawa naik sampai ke ruangan Maha Kudus untuk mengadakan satu pendamaian kepada seluruh bangsa Israel. Saudara bisa membayangkan 1 tahun sekali imam besar Harun itu ya baru naik ke ruangan Maha Kudus untuk mengadakan pelayanan pendamaian kepada bangsa Israel. Nah, pertanyaannya itu sederhana. Andai kata ya di tengah-tengah tahun atau di 1/4 tahun atau 3/4 tahun lalu ada orang mati. Ya, sementara imam besar Harun belum waktunya untuk mengadakan pelayanan pendamaian, bagaimana nasibnya itu? Tapi puji syukur kepada Tuhan bahwa kita punya imam besar bukan menurut peraturan Harun, tapi menurut peraturan Melkisedek. Dia tidak membawa darah dari lembu yang disembelih itu, yang dikorbankan itu, tapi dia membawa darahnya sendiri untuk mengadakan satu pelayanan. Dan ini kita baca untuk supaya kita mengerti, untuk supaya kita tahu dalam Ibrani, Ibrani pasal yang ke-7, ya, Ibrani pasal yang ke-7, kita akan memperhatikan ini. Ibrani pasal yang ke-7, saya harus menjelaskan ini supaya kita bisa mengerti. Ya, mulai ayat yang ke-14 yang saya sebutkan tadi. Ya, kenapa Yesus itu menjadi imam besar tidak menurut peraturan Harun? Ini ada penjelasannya, ya. Pasal yang ke-7 Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Ya, ini kalau nanti disebutkan Yesus Kristus itu imam besar, ini bukan menurut peraturan dari Harun, karena memang Yesus itu bukan dari suku Lewi, tapi dari suku Yehuda. Ayat 15, dan hal itu jauh lebih nyata. Lebih nyata lagi, jika ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ini luar biasa. Perhatikan ayat 17. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dan inilah yang kita butuhkan. Bukan imam besar yang hanya 1 tahun sekali mengadakan plan pendamaian, Ya, tadi saya katakan, kalau ada orang mati di pertengahan atau di 11 tahun atau 3/4 tahun atau pertengahan, bagaimana nasibnya? Berarti dia mati tanpa adanya satu pendamaian. Tapi sebaliknya ayat yang lain mengatakan inilah yang kita butuhkan. Coba ayat yang ke-26, Saudaraku. Ayat 26. Sebab imam besar yang demikian, nanti sudah bisa membaca ayat sebelumnya, Saudaraku, atau lebih baik ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna
semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah. Ya, ini imam besar Yesus ini berperaturan Melkisedek tanpa salah. Sedangkan imam besar Harun, dia membawa domba, ya, membawa darah itu untuk dirinya sendiri, juga untuk mengadakan pendamaian kepada bangsa Israel. Jadi imam besar Harun itu juga ditandai dengan dosa dan salah, itu sebabnya untuk dirinya sendiri, ya. Tetapi yang kita punya ini disebutkan, ya, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain, ya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Jadi ini beda. Kalau Harun, dia menyembelih kurban binatang dari binatang, entahkah itu lembu, entahlah itu domba, domba disembelih, diambil darahnya. Tetapi Yesus Kristus imam besar yang disebutkan, ya, ditetapkan sebagai imam untuk selama-lamanya ini, menurut peraturan Melkisedek ini, dia mempersembahkan dirinya sendiri, mempersembahkan hidupnya sendiri. Untuk apa? Untuk mengadakan satu pelayanan pendamaian. Kepada siapa? Kepada kehidupan-kehidupan yang percaya kepada Dia. Ya, bukan kepada bangsa Israel menurut janji, tapi Israel rohani, yaitu oleh karena percaya. Itulah sekarang adalah sidang jemaat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan. Lah, sekarang kita lihat terkait dengan apa yang sedang kita baca ini, ya, apa yang dihasilkan, ya, dari imam besar Tuhan Yesus ini dalam melaksanakan pelayanan pendamaian itu. Nanti kita baca ayatnya. Yang pertama adalah tujuan pelayanan pendamaian itu adalah untuk melepaskan kita dari dosa-dosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengaku dosa dan kesalahan kita, maka dosa-dosa itu dilepaskan. Yang kedua adalah untuk mengangkat kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Perhatikan, untuk mengangkat, ya, kita menjadi imam-imam dan raja-raja, yaitu imam-imam dan raja adalah kehidupan. Kalau kita melihat siapa, pertanyaannya, siapa imam-imam dan raja-raja itu? Ya, tadi disebutkan untuk mengangkat kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Dan sekarang kita bertanya, siapa imam-imam dan raja-raja itu? Adalah kehidupan yang melayani dan beribadah kepada Tuhan. Ya, yang disebutkan imam-imam dan raja-raja itu adalah kehidupan yang melayani dan beribadah kepada Tuhan. Nah, kehidupan itu harus sudah terlepas dari ikatan-ikatan dosa. Dia harus mengalami penebusan lebih dahulu. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ya, Wahyu pasal yang pertama, ayat yang kelima dan keenam,
Wahyu pasal yang pertama, Wahyu pasal pertama ayat yang kelima dan keenam, saya akan bacakan buat kita semua. Berbunyi demikian. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita atau menebus kita dari dosa kita, saudara sekalian, ya, dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi ini pekerjaan pelayanan pendamaian dari Tuhan Yesus Kristus itu. Tadi saya sebutkan yang pertama adalah untuk melepaskan kita dari dosa, dari kejahatan. Jadi seorang imam itu adalah kehidupan yang sudah dilepaskan dari segala ikatan-ikatan atau perhambaan dosa. Ini harus diingat. Ya, yang kedua, ya tadi disebutkan melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya, dan selanjutnya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan imam-imam bagi Allah Bapanya. Puji Tuhan. Yang kedua, tugasnya adalah mengangkat kita. Kalau dosa-dosa itu sudah dilepaskan, sudah kita tinggalkan dosa kejahatan itu, maka baru kita akan bisa menjadi seorang imam dan raja. Dalam peraturan Taurat, dalam Keluaran pasal 29, ya, kita akan membaca Keluaran pasal 29. Keluaran pasal yang ke-29, kita akan membaca ayat yang pertama, saudaraku. Keluaran pasal 29 ayat yang pertama. Ya, ini peraturan mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Jadi menjadi seorang imam itu ada peraturannya. Ya, tadi disebutkan ya melepaskan kita dari dosa-dosa, dan yang kedua mengangkat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk menjadi kehidupan seorang imam, seorang yang melayani Tuhan itu. Maka di sana disebutkan ayat yang pertama dari Keluaran pasal 29. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi untuk memegang jabatan imam itu, untuk supaya nanti kita dipakai oleh Tuhan itu ada aturannya. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Ini kurban binatang. Ada ya 3 macam kurban binatang ini yang harus dilalui untuk menjadi seorang imam itu. Ya, dalam kitab Wahyu tadi disebutkan ya Yesus itu untuk supaya memperdamaikan manusia itu, untuk kemudian nanti bisa dipakai Tuhan, maka dosa-dosa itu harus dilepaskan. Baru dia akan mengalami pengangkatan, mengangkat kita, yaitu kehidupan yang sudah dilepaskan tadi untuk menjadi imam-imam raja. Kitab Keluaran, maka di sana disebutkan 3 macam kurban ini harus dilalui. Jadi perhatikan baik-baik pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam
yang melayani Tuhan, khususnya di gereja GKGM ini, saudaraku, dan tempat-tempat yang lain yang juga saya layani di Tirorejo, juga di Pondok Chandra, di Gunung Sari. Perhatikan baik-baik untuk menjadi seorang imam, seorang yang memegang jabatan imam itu. Yang pertama yang harus dilalui adalah yaitu harus mempersembahkan, ambillah seekor lembu jantan muda. Ada seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Nah, sekarang pengertian rohaninya. Lembu jantan muda ini adalah korban pendamaian. Ya, untuk supaya kita mengalami pelayanan pendamaian suatu dari Tuhan Yesus, maka dari pihak kita juga harus memanfaatkan lembu jantan muda. Apa itu lembu jantan muda? Seorang pelayan Tuhan, seorang imam itu nomor 1 adalah harus diperdamaikan dengan Allah. Jadi lembu jantan muda ini berbicara tentang korban pendamaian. Artinya seorang imam atau seorang pelayan Tuhan atau kita semua ini suatu harus betul-betul mengalami korban lembu jantan muda. Harus diperdamaikan dengan Allah nomor 1. Ini lembu jantan muda. Harus diperdamaikan dengan Allah. Ini nomor 1. Ini mutlak. Nanti prakteknya adalah kalau kita bisa berdamai dengan Allah. Saya sudah bolak-balik menjelaskan bagaimana caranya kita berdamai dengan Allah, yaitu kita mengakui segala dosa dan kejahatan kita kepada Tuhan, sekaligus juga kepada sesama. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah, kita juga berdamai dengan sesama. Ya, sebab ada ayat lain mengatakan kalau kita mempersembahkan korban dan kita teringat orang atau siapa yang mungkin, atau kita ingat kepada siapa kita bersalah, kita harus meletakkan dulu persembahan itu dan kita berdamai lebih dulu, dan setelah itu baru kita mempersembahkan korban. Itu yang benar. Jadi korban pendamaian itu mutlak. Kita harus betul-betul diperdamaikan dengan Allah dan juga kepada sesama. Lalu korban yang kedua yaitu domba jantan yang pertama. Sebab ada 2 ekor domba jantan dalam Keluaran pasal 29 tadi, yaitu domba jantan yang pertama, dan itu merupakan korban yang kedua, yaitu artinya seorang imam itu adalah seorang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya, berserah kepada Tuhan, menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Ini seorang imam, seorang yang melayani, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ini benar. Kalau tidak kita menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, maka berarti juga nanti kita bisa menyerahkan hidup kita kepada dunia, kepada yang lain-lain. Itu sebabnya ada korban yang namanya domba jantan yang pertama. Itulah korban penyerahan. Lalu korban yang ketiga, itulah domba jantan yang kedua. Inilah korban tahbisan. Ya, untuk kita dipakai oleh Tuhan. Ini mutlak buat kita. Itu sebabnya suatu ya, orang yang masih hidup dalam dosa, orang yang masih terikat dengan dosa, kehidupan yang masih hidup dalam kejahatan, dan dia tidak mau berdamai dengan Tuhan, tidak boleh melayani. Ya, artinya apa? Benar, mungkin dia ada dosa, ada kesalahan, ada kejahatan yang dilakukan,
Tetapi kalau dia mau memanfaatkan korban pendamaian, mau berdamai dengan Tuhan, saudaraku, mau menyerahkan hidupnya lagi kepada Tuhan, bukan kepada perkara-perkara dunia, tidak diperhamba dengan dunia, tidak diperhamba dengan dosa kejahatan, dan mau menyerahkan kepada Tuhan, dan mau dipakai oleh Tuhan, baru kehidupan itu boleh melayani Tuhan. Jadi artinya, dosa dan kejahatan itu harus diselesaikan lebih dulu. Harus selesaikan lebih dulu. Kenapa? Sebab kalau tidak, sebab kita memaksakan diri melayani Tuhan, menjadi seorang imam yang melayani Tuhan, saudaraku, memaksakan diri dan dia tidak mau berdamai, saudara sekalian, tidak mau mengaku kekurangan dan kesalahannya. Kadang-kadang kita ini begini, tidak dengan sadar untuk kita mengakui kejahatan kita. Kita sembunyikan dosa kesalahan itu. Setelah diketahui, ditanya, baru mengaku. Itu bukan pengakuan sesungguhnya. Pengakuan berdamai itu dengan Tuhan itu artinya dengan sadar kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan kita mengaku kepada Tuhan, maka ada ayat mengatakan Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni sekaligus dia menyucikan. Ini penting buat kita. Itu sebabnya kita harus berusaha untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang imam itu harus berusaha untuk berdamai dengan Tuhan sekaligus berdamai dengan sesama. Tuntas urusan kita, baru kita bisa melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya kalau kita memaksakan di kehendak kita, berarti kita bukan melayani Tuhan. Bisa jadi kita melayani diri kita sendiri, atau ada kepentingan dalam pelayanan itu, atau sebaliknya kita menutupi kehidupan jahat kita dengan pelayanan, dengan kata lain kita sedang mempersembahkan api asing, bukan dengan apinya Tuhan, bukan atas gerakan dari firman dan Roh Kudus kita melayani, tapi pelayanan yang digerakkan oleh keinginan kita sendiri dengan dasar kita tidak mau berdamai, atau dengan kata yang kita tidak mau diubah oleh Tuhan. Contohnya siapa? Yang nyata adalah Yudas itu sendiri. Yudas ini gambar kehidupan pelayan Tuhan, gambar kehidupan bahkan hamba-hamba Tuhan, imam-imam yang dia memaksakan diri untuk tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dalam kemurahan Tuhan, tapi tidak mau dirubah oleh Tuhan. Tidak mau dirubah oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya karakter itu, hati, batin, pikiran, dan angan-angan tidak dirubah oleh Tuhan, tidak diasuh oleh Tuhan. Akibatnya apa? Dia disebutkan rasul, tetapi disebutkan juga rasul yang berkhianat. Itu Yudas. Demikian juga begitu Nadab dan Abihu. Dia seorang imam, tapi dengan kekuatannya sendiri dia menggunakan api asing itu di hadapan Tuhan. Api asing itu merupakan kejahatan di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan tapi dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Semangatnya bukan semangat yang datang dari Tuhan lewat firman dan Roh Kudus, bukan.
tapi dari dirinya sendiri, dari kekuatannya sendiri. Dan apa ujungnya? Dia harus mati. Kenapa? Dihanguskan oleh Tuhan lewat apinya Tuhan. Nah, itu sebabnya tidak heran kemudian sekalipun nampaknya kita beribadah, nampaknya kita melayani Tuhan, nampaknya kita menjadi imam-imam tapi ternyata sesungguhnya kita sedang mengalami kematian rohani itu. Mati. Coba Imamat pasal yang ke-10. Imamat pasal yang ke-10 kita akan membaca. Imamat pasal yang ke-10. Ini peristiwa yang sungguh-sungguh untuk mengingatkan kita semua. Hati-hati untuk kita ketika kita sudah melayani Tuhan, dan kalau kita tidak mengalami kelepasan dari Tuhan, maka kita akan menjadi pelayan-pelayan yang akhirnya kita akan sungguh-sungguh nampaknya melayani, tapi sesungguhnya kita tidak melayani. Justru kita sebaiknya kita mengalami kematian rohani. Imamat pasal 10, Imamat pasal yang ke-10 kita akan membaca ya, ayat yang pertama. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu. Siapa Harun? Ini imam besar. Perhatikan baik-baik. Ya. Imam besar yang punya anak namanya Nadab dan Abihu. Dia ini juga imam-imam. Ya. Masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Jadi dia membakar ukupan ya, yang tidak diperintahkan Tuhan. Artinya dia melayani dengan kehendaknya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan kemauan sendiri, mau-maunya Ya, ini berbahaya kalau demikian. Kenapa demikian? Ya, apa dan apa akibatnya Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Mati. Mungkin sekarang kita tidak mengalami kematian secara fisik. Fisiknya masih hidup, tapi apa yang mati? Jiwanya yang mati. Rohaninya yang mati. Sehingga tidak bisa berpikir jernih, hati batinnya itu tidak bersih. Pikiran dan angan-angan tidak bersih, tetapi kita paksakan untuk kita bisa melayani, yang ujungnya pasti mengalami kematian rohani. Artinya apa? Dia tidak bisa bertumbuh. Hanya nampaknya saja beribadah, nampaknya saja dia melayani, tapi sesungguhnya dia tidak mengalami suatu pertumbuhan. Tidak bisa, sebab dia mengalami kematian rohani. Nah, itu sebabnya dari peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita betapa pentingnya pelayanan pendamaian dari imam besar itu untuk kehidupan kita. Dan itu sebabnya maka yang bisa dihasilkan dari pelayanan pendamaian dari Yesus Kristus, imam besar menurut peraturan Melkisedek ini, yaitu dia mau melepaskan dosa-dosa kita. Kita ingat ketika dia naik di atas kayu salib itu, dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kematiannya itu, untuk melepaskan kita dari segala dosa dan kejahatan. Dia naik ke atas bukit Golgota itu untuk mati, untuk sengsara, untuk mencucurkan darah
Dan darahnya itulah yang mengampuni kita dan menyucikan kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Ini ayat-ayat yang sering kali kita baca, tapi tidak mengapa kita membaca kembali. Sebab ini penting, saudara sekalian ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Ya, nanti kita baca juga ayat 8, tidak apa-apa. Jika kita mengaku dosa kita, ya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini mutlak. Ini mutlak, saudara. Ini yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, Dia dengan darahnya sendiri. Itu sebabnya tadi Ibrani pasal 7, inilah imam besar yang kita butuhkan. Bukan dengan darah lembu jantan atau domba jantan, tapi dengan darahnya sendiri. Untuk apa? Untuk mengampuni kita, untuk melepaskan kita dari segala dosa dan kejahatan satu. Ini yang Tuhan lakukan untuk kita. Untuk apa ini? Tadi Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5 dia katakan, ya, dia sebutkan telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya. Ya. Yang kedua adalah dan yang telah membuat kita menjadi kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Jadi ini merupakan satu syarat atau persyaratan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Yang dalam perikop tadi sebutkan, Dia memanggil, Dia memilih untuk mendapatkan suatu kepercayaan, untuk mengadakan suatu pelayanan sebagai orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, yang disebutkan 12 rasul ini. Kenapa kita kembali Yudas Iskariot disebutkan pengkhianat? Sebab dia tidak mengalami kelepasan atas dosa-dosanya. Ada ikatan terutama kepada Mamon, saudaraku. Ya, soal keuangan tidak beres, saudaraku. Dan sampai pada akhirnya Yudas harus menjual Yesus itu hanya 30 keping perak untuk kepentingan pribadinya. Dia menjual Tuhan Yesus. Ini peringatan keras untuk kita. Sesungguhnya Tuhan ingin dan rindu untuk bisa memakai kita semua. Kalau Tuhan pakai, Dia memanggil, memilih 12 rasul ini, saudara. Maksudnya untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau kehidupan kita yang sudah dilepaskan dari dosa dan Tuhan mengangkat kita menjadi imam-imam yang berkerajaan ini, saudara. Tujuannya Tuhan ingin memakai kehidupan kita untuk menjadi alatnya. Untuk menjadi alatnya. Itu sebabnya kemarin kita sudah membaca, ya, untuk supaya kita berusaha dengan sungguh-sungguh akan panggilan dan pilihanmu. Ya, sungguh-sungguh akan panggilan dan pilihanmu. Ya, dipanggil dan dipilih untuk kita bisa menjadi pelayan Tuhan, bisa melakukan jabatan dan pelayanan sebagai imam-imam bagi Tuhan. Imam-imam bagi Tuhan. Untuk memuliakan, untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia.
bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan keinginan sendiri, seperti Nadab dan Abihu, ya, bukan dengan adanya kepentingan pribadi seperti Yudas, tapi benar-benar menjadi seorang imam, menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh memberitakan perbuatan besar dari Tuhan. Ya, ini luar biasa. Itu sebabnya kenapa ini penting, ini serius. Tuhan sendiri memulai. Tuhan sendiri memulai. Ya, dalam Injil Lukas tadi kita bisa membaca bagaimana dia katakan, pergilah Yesus ke atas bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya, semalam-malam berdoa kepada Allah. Dia sebagai imam besar dan tanda darah itu, bahkan sampai sekarang ketika kita juga dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dia tetap berdoa untuk kita semua sampai hari ini, untuk supaya panggilan dan pilihan kita tetap teguh, tidak goyah, dan tidak mau digoyahkan oleh apapun juga, oleh keadaan, oleh lingkungan, oleh apapun juga, tetap berdiri kokoh, teguh dalam panggilan dan pilihan itu, untuk kita tetap bisa melayani Tuhan, bahkan sampai Yesus datang yang kedua kali. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ini yang Tuhan tunjukkan. Dia imam besar. Dia sudah berdoa. Dikatakan berdoa semalam-malaman. Ya, ini hal yang luar biasa. Jadi pelayanan, ya, ibadah dan pelayanan ini tidak bisa dipisah, saudaraku. Apa artinya pelayanan tanpa ibadah? Tapi kalau kita ada ibadah, juga harus ada satu pelayanan. Imam besar. Imam besar agung itu disebutkan dalam Ibrani dari dia sebagai pengantara. Dia berdoa syafaat siang dan malam untuk kehidupan kita, untuk supaya kehidupan kita tetap setia beribadah, tetap setia untuk melayani Tuhan. Ibrani pasal yang ke-9 kalau tidak salah ya. Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 kita akan membaca. Ya. Ayat yang ke-13. Ini disebutkan perikopnya, Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ya. Ayat yang ke-13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita lihat tujuannya. Dia berdoa. Dia berdoa untuk kita semua, untuk supaya kita bisa beribadah, tapi juga bisa untuk melayani Tuhan, untuk bisa beribadah, untuk melayani Tuhan. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar yang agung. Dia berdoa syafaat untuk kita. Ya, dalam doa imamatnya Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17, kuduskanlah mereka
dalam kebenaran. Artinya, untuk setiap jemaat, setiap imam-imam, setiap pelan-pelan itu tetap hidup dalam kekudusan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu itu adalah kebenaran. Dikuduskan senantiasa, disucikan selalu, untuk supaya menjadi seorang pelayan, seorang imam yang tetap dalam kekudusan Tuhan. Kalau demikian suatu, maka kehidupan kita sama dengan kalau kita tetap dalam kekudusan Tuhan. Artinya kita tetap dalam pengurapan Roh Kudus itu. Seorang imam, seorang pelayan, seorang jemaat atau jemaat Tuhan itu hidup dalam kekudusan atau hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Mulai dari gembala, imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh sidang jemaat selalu hidup dalam pengurapan atau pengaruh dari firman dan Roh Kudus ini. Inilah yang membuat kehidupan kita bisa bertahan untuk melayani Tuhan. Atau lebih baik kita membaca, tidak bosan-bosannya kita membaca 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama, saudaraku. Haleluya. Ayat yang ke-10 dan 11 kita baca ulang ini, saudaraku ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung dan jatuh atau murtad. Jadi tersandung atau murtad. Kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung atau murtad. Murtad itu tinggalkan kebenaran, tinggalkan perintah Tuhan. Asal kita melakukan panggilan dan pilihan itu secara benar, maka kita tidak akan pernah tersandung atau murtad. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau ini kita lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan yang diangkat oleh Tuhan, oleh karena karya penebusannya itu, setelah Tuhan lepaskan itu, dan Tuhan angkat kita jadi imam-imam ya yang berkerajaan ini, maka sungguh-sungguh kita akan menjadi kehidupan-kehidupan yang semakin hari kita melakukan, semakin teguhlah panggilan dan pilihan kita, yang ujungnya upah yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, orang berdosa tidak dapat melayani Tuhan. Ini ingat-ingat baik-baik. Sepanjang kehidupan itu tetap hidup dalam dosa dan mempertahankan dosa, tidak bisa melayani Tuhan. Kalaupun dia melayani Tuhan, ayat mengatakan korban orang fasik itu kekejian bagi Tuhan. Ini ada ayatnya demikian, satu. Korban orang fasik itu kekejian bagi Tuhan. Kalaupun kita memaksakan diri untuk kita bisa melayani, saudaraku, maka pelayanan itu tidak ada artinya. Sebab itu kekejian. Itu sebenarnya saya mengingatkan kepada kita semua. Kita mengakui masih ada salah, ada kurang, iya. Tapi selekasnya lah
untuk kita menyelesaikan masalah itu, untuk supaya kita layak untuk melayani Tuhan. Ya. Untuk kita layak dan kembali untuk bisa melayani Tuhan. Dalam Amsal Sulaiman pasal 15 ayat 8 dia katakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Korban itu bicara tentang ibadah dan pelayanan. Ya. Fasik itu artinya tidak memperdulikan perintah Tuhan. Fasik itu artinya buruk kelakuannya. Dan fasik ini punya arti juga jahat. Nah, kalau kehidupan semacam ini memaksakan diri untuk kita tetap melayani Tuhan, saudara. Ayat jelas mengatakan, ya, kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak berkenan, saudara. Itu sebabnya kenapa imam besar itu harus mengadakan pelayanan pendamaian untuk itu. Untuk supaya setiap kita sungguh-sungguh kembali lagi kita mengalami kelepasan. Untuk kita bisa layak melayani Tuhan. Dan pelayanan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tidak disebutkan sebagai seorang yang pengkhianat. Ya, kita tidak punya jiwa pengkhianat. Kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk kita bisa selalu diperdamaikan dengan Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya. Yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudaraku. Dia sedang mengasuh jiwa kita. Saudara sekalian, Dia ingin menjadikan kita imam-imam dan raja-raja. Yaitu kehidupan yang memiliki kedudukan rohani. Itulah yang Tuhan mau. Ya, menjadikan atau mendudukkan kita sebagai imam-imam dan raja-raja kehidupan yang memiliki kedudukan rohani. Kedudukan rohani itu beda, saudara. Jangan disamakan kedudukan bukan. Ya, kedudukan di perusahaan ya sebatas itu perusahaan dapat upah sudah. Tidak akan pernah bisa membawa kepada kerajaan surga. Tetapi kedudukan rohani ini kalau kita tekuni, jabatan rohani itu kalau kita tekuni dengan benar, saudaraku, ini justru akan membawa kepada kita untuk kita sampai dalam kerajaan surga. Kalau hanya sampai dalam puncak dalam perusahaan, ya sudahlah perusahaan. Iya. Tetapi ini kedudukan rohani ini, jabatan rohani ini yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita untuk membawa kita sampai masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, sama dengan kalau kita bisa menghargai jabatan atau kedudukan rohani ini, saudaraku, berarti kehidupan kita, saudaraku, mendapatkan tempat di dalam tubuh Kristus. Ya, mendapatkan tempat di dalam tubuh Kristus, saudaraku. Apa itu tubuh Kristus? Itulah gereja sempurna. Apa itu gereja sempurna? Itulah mempelai perempuan Tuhan. Dan mempelai perempuan inilah yang nanti akan dibawa oleh mempelai pria surga. Itulah Kristus. Masuk dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Yang sering kali saya mengatakan, supaya di mana aku berada, maka di situ pun kamu berada. Inilah tempat yang tinggi yang Tuhan sudah sediakan kepada kita.
kalau kita sungguh-sungguh bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan dan memberikan jiwa kita diasuh oleh Tuhan. Artinya kita dipersiapkan oleh Tuhan sampai sewaktu-waktu tubuh, jiwa, dan roh kita itu sungguh-sungguh akan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan bersama Tuhan. Ayo saudara, saya juga harus bisa introspeksi diri, mengoreksi diri. Sebab firman Tuhan ini bukan hanya untuk saudara, untuk pelayan-pelayan Tuhan. Saya pun juga pelayan Tuhan seperti saudara. Sama kita pelayan Tuhan. Tapi saya mengajak kepada kita semua. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang betul-betul seorang pelayan Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Seorang pelayan Tuhan yang telah dilepaskan dari segala dosa dan kejahatan. Pelayan Tuhan yang mengalami pelayanan imam besar, mengalami pelayanan pendamaian dari imam besar ini. Maka sungguh luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jika Tuhan izinkan semua ini kita bisa pelajari, biar berdampak dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai imam-imam, sebagai pelayan Tuhan, siapapun kita, jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayo di hari-hari ini kita setia. Besok jika Tuhan izinkan kita akan belajar proses untuk mendapatkan kedudukan rohani, ya, sehingga kita bisa menjadi imam dan raja-raja ini. Proses untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan rohani. Sekarang sampai di sini dulu. Kita manfaatkan pelayanan imam besar untuk kita, untuk memungkinkan kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus dalam bentuk perjamuan suci ini. Biar kita datang kepada Tuhan, membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Biar kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Kekurangan kesalahan kita ini yang harus diperbaiki, dosa kejahatan kita yang harus diperbaiki, untuk kita layak di hadapan Tuhan. Ayo kita manfaatkan. Dan sekarang kita akan lakukan satu pujian, satu pujian dalam Psalm nomor 74, Firman-Mu agung. Psalm 74, Firman-Mu agung. Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Haleluya. Tuhan, ucapkan syukur. Haleluya. Karena firman-Mu kembali pada jalan keselamatan.
beban dosa. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan untuk supaya kita layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Benar Tuhan, benar, Engkau agung dan Engkau luar biasa, dan firman-Mu begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk pencerahan, untuk bimbingan, untuk asuhan, untuk pernyataan kasih-Mu terhadap kami, khususnya hamba sebagai seorang pelayan Tuhan, dan juga imam-imam yang lain dan seluruh sedang jemaat-Mu yang pada saat ini boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menilik, Engkau yang menyelidiki hati kami, Engkau yang mengetahui kekurangan dan kelemahan kami semua Tuhan. Tuhan, kami menyadari masih terlalu banyak kekurangan kelemahan kami, tapi Engkau sudah memberikan sarana kepada kami untuk supaya setiap kehidupan kami Tuhan boleh mengalami pendamaian dan Engkau Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, sucikan, ampuni segala dosa dan kesalahan bahkan kejahatan kami yang orang lain tidak mengetahui, tapi Engkau mengetahui apa yang sedang kami buat Tuhan. Ampuni kami, lepaskan dari segala ikatan-ikatan yang mengikat kehidupan kami, sehingga kami susah, sehingga kami sengsara Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan, Engkau lepaskan untuk supaya kami mengalami sukacita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang Engkau sediakan kepada kami. Terima kasih sekarang layakkan kami untuk kami menerima dan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan manfaatkan tubuh dan darahnya Tuhan ini untuk supaya kita sungguh-sungguh mengalami pertolongan Tuhan. Hanya tubuh dan darahnya Kristus yang sanggup untuk menolong kita, melayakkan kita untuk kita bisa beribadah dan untuk melayani Tuhan. Mari kita akan gunakan, kita akan manfaatkan tubuh dan darahnya Kristus ini. Dan saya ingin menunggu kita semua, yang bagi saudara yang mau mengikuti, saudaraku, yang mau mengikuti, kita akan gunakan tubuh dan darahnya Tuhan ini. Puji Tuhan. Kalau sudah, saudara sekalian, angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbayas, ya Rabbayat, Tori Rabbayas. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan taruh tangan kiri di atas dada. Dan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan syukur kepada Tuhan yang sudah menolong mengasuh kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau imam besar agung kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang sudah berkorban untuk kami. Engkau mencucurkan darah untuk kami. Dan sekarang Engkau juga yang mengangkat kehidupan kami, yang memungkinkan kami bisa melayani Engkau sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan apa-apa dalam diri kami. Kami hanya bersandar, berharap sepenuhnya kepada Engkau imam besar yang selalu berdoa syafaat untuk kami, untuk memampukan kami bisa tetap setia dalam panggilan dan pilihan-Mu kepada kami Tuhan, untuk tetap teguh dalam pelayanan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Kami sungguh berbahagia Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami buat tugas-tugas pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu melimpah dalam hati kami dan menjadi iman dan kami boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Demikian rangkaian ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci yang sudah memberkati kita semua. Tetap kita berdoa supaya Tuhan memberikan firman Allah kepada kita, untuk memberikan pencerahan kepada kita, untuk supaya kita bisa mengerti tentang ibadah dan pelayanan itu. Kepada siapa kita beribadah dan kepada siapa kita melayani. Ya, dengan bagaimana kita melayani. Apakah kita menggunakan api asing atau apinya Tuhan? Apakah kita menggunakan kekuatan sendiri? Apakah kita digerakkan oleh firman dan Roh Kudus? Biar kita belajar lewat firman Allah. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan sudah mengajarkan kita memulai. Dia naik ke atas bukit dan dia berdoa semalam-malaman. Dia berdoa kepada Allah. Untuk apa? Untuk berdoa syafaat selalu untuk kehidupan kita semua. Nah, mohon perhatiannya kepada kita semua saudara sekalian untuk jadwal ibadah kita. Ya, besok ada ibadah doa dan penyembahan. Ya, kita akan tekuni ibadah-ibadah ini saudara sekalian. Dan nanti kita kembali pada Minggu Raya Sahu, yaitu tanggal 7. Ya, tanggal 7 yang disertai dengan perjamuan suci. Itu minggu pertama buat kita di bulan November ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nanti kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Ya, baik mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai yang paling sepuh. Tapi kita juga berdoa, tetap berdoa untuk kesembuhan Bapak Budiono atau Bapak Bue. Juga rencana operasi, saya juga belum tahu perkembangannya. Penjadwalan dari operasi dari Ibu Aniwaro ini. Juga kita berdoa, tetap berdoa untuk pemulihan Om Edwin supaya Tuhan menolong. Juga ditambahkan juga kita berdoa untuk ya Saudara Ido, ini teman saya sepelayan di Johor yang sekarang diopname di Rumah Sakit Menganti, supaya Tuhan juga menolong ya.
Nama karena ada sedikit pembekaan di jantung sebelah kanannya, supaya Tuhan menolong. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Mari kita akan selesaikan ibadah ini dengan doa berkat, dan kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa buat kita semua. Bapa, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk kebaikan, untuk lawatanmu, untuk asuhanmu pada sore malam hari ini. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan limpahnya, bukan saya dengan firman-Mu, tetapi dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, untuk memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk kami semua. Pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah yang Tuhan telah sediakan kepada kami. Ajarkan kami untuk menekuni ibadah-ibadah itu dengan takut dan gentar Tuhan, untuk supaya ibadah dan plan kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami untuk bisa ibadah tatap muka pun kami serahkan ke tangan-Mu, dan kiranya Tuhan membuka jalan, memberikan kerinduan hati dari sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Terima kasih, bagimu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sekarang kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh Tuhan. Engkau lawat, Engkau memberkati mereka semua, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati khususnya kepada orang-orang tua kami yang sepuh Tuhan, yang memberikan kekuatan baru, semangat yang baru, hati yang berkobar-kobar, tetap setia beribadah kepada baik di GKKM, di Triorejo, di Gunung Sari maupun di Pondok Chandra. Tuhan, Engkau menolong bagi sedang jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan apapun yang sedang dihadapi. Ya Tuhan, Engkau imam besar yang agung, tidak henti-hentinya. Engkau juga tahu Tuhan apa yang menjadi keadaan, yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka. Tuhan, temukan kekurangan, salah dan dosa pada sidang jemaat Tuhan. Ampunkan, lepaskan ikatan-ikatan dosa yang ada pada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi Tuhan, Bapak Budiono, Ibu Ani Baro, Saudara Edo, Edo dan pemulihan juga yang lain yang mungkin tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Engkau mengetahui sedang jemaat-Mu. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Ulurkan tangan kasih-Mu untuk memberikan pertolongan yang ajaib bagimu. Tidak ada barang yang mustahil. Engkau sanggup untuk menolong sidang jemaat yang dalam penderitaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dan itu sebabnya segala pekerjaan setan yang bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi jemaat-Mu, kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami teringat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong bangsa kami, memakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat maupun daerah. Tuhan, Engkau menolong TNI Polri juga bahu-membahu mereka untuk bisa mengatasi apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kami ini. Memberikan hikmat, akal, budi yang dari Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah ini sungguh-sungguh berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan pertolongan yang ajaib Tuhan. Terima kasih. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari permusuhan, jauhkan dari hal yang tidak berkenan, dan biarlah damai sejahtera-Mu turun di tengah-tengah bangsa kami, khususnya umat ketebusan-Mu, anak-anak-Mu bisa leluasa beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, mau beristirahat malam. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian,
mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat iring Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Amin.